berbagi cerita para puan. Aku mulai menyuarakan diri ya semenjak aku publik dengan kasus aku sih. Pas aku tahu responnya ternyata melebihi ekspektasi aku menyadarkan bahwa mungkin ada purpose yang lain selain aku cari pengadilan. Mungkin ada purpose aku yang mungkin harus bantu penyintas yang lain kah. Dan semenjak ternyata kan audiensnya gede, lebih dari ekspektasi aku kan. Jadi mungkin di situ hikmahnya di balik kejadian aku, di mana aku akhirnya bisa memperjuangin kasus-kasus seperti aku yang nggak dapat keadilan, yang nggak dapat the attention they deserve. Dan akhirnya ya ikut dalam gerakan untuk mengesahkan di saat itu RUU PKS kan. Sekarang menjadi UU TPKS. Ya. Oke. Luar biasa ya mendapatkan purpose in life dalam kondisi yang mungkin nggak semua orang bisa lihat. Ternyata aku masih bisa bantu orang. Di dalam kondisi yang juga lagi berusaha mencari keadilan itu. Wow. Kalau kamu lihat sendiri ya, sesudah UU ini udah disahkan, kamu ngelihat kesadaran masyarakat sendiri terhadap kayak si isu kekerasan seksual itu jadinya kayak gimana? Ada yang berubah kah? Kayak jadi semakin mendukung, menjadi lebih baik, atau malah kayak tambah ekstrim? Kelihatan yang dulunya mungkin nggak nyinyir malah kelihatannya tambah nyinyir gitu. Kalau ini kan perubahan skala besar ya, untuk merubahkan mindset orang, pikiran orang yang konservatif, dan pasti itu membutuhkan waktu dan ya nggak bakal kelihatan kayak langsung kelihatan lah perubahannya. Dan ya selama ini sih mungkin ada sedikit perubahan ya, tapi aku personally belum ngerasain banget sih perubahannya. Oke. Cuman emang dengan RUU TPKS yang disahkan sekarang itu ya lebih banyak yang aware sih. Oke. Nah, sebetulnya kenapa sih akhirnya kalau misalnya kita mulai dari tadi bio Instagram gitu ya, pertanyaannya kan memang akhirnya kenapa itu menjadi penting buat kamu gitu. Kamu boleh ceritain nggak di titik apa akhirnya ini isu ternyata adalah sesuatu yang sangat penting buat hidupku gitu. Ini seperti core issue yang ingin ku perjuangkan lah gitu. Jadi setelah aku akhirnya publik dengan kasus aku merasa bahwa ternyata aku nggak sendirian ya di sini yang ngerasain itu, yang ngelewatin hal itu, yang pernah mencoba untuk minta bantuan sama pihak berwajib. Menurut aku tuh masih banyak orang yang nggak berani untuk minta bantuan. Minta bantuan aja atau minta saran dari teman terdekat atau dari orang yang mereka percaya, mereka nggak berani. Dan menurut aku tuh orang-orang itu tuh harus bantuin untuk menyadarkan bahwa mereka tuh nggak sendiri dan mereka tuh bisa mempercayai orang.